warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hani Widyastuti, NIM 18030361115. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke teman-teman semua, jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas PPL Mandiri yang dilaksanakan dari rumah tahun 2021. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pengelolaan arsip menggunakan chronological filing system. Oke, sebelum masuk ke dalam tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa saja sih dari jenis-jenis pengelolaan arsip ini. Oke teman-teman, silahkan simak penjelasan saya berikut ini. Oke teman-teman, nah jadi saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari sistem pengarsipan itu. Jadi, jenis-jenis sistem pengarsipan itu ada 4, yaitu yang pertama adalah sistem abjad. Kemudian yang kedua adalah sistem perihal atau subjek. Yang ketiga ini sistem geografis atau wilayah. Yang keempat adalah sistem kronologis. Nah, apa sih sistem abjad ini? Nah, sistem abjad itu adalah sistem penyimpanan arsip yang menggunakan metode penyusunan menurut abjad atau alfabet. Secara umum, sistem ini dipakai untuk arsip yang berdasarkan penyusunan dilakukan untuk nama orang, nama suatu perusahaan atau organisasi, nama tempat atau lokasi, nama benda dan subjek masalah. Nah, untuk nama-nama penyusunan arsip sistem abjad ini, jika pada surat masuk itu diambil dari nama para pengirim. Nah, untuk surat keluar maka diambil dari nama alamat yang dituju. Kemudian untuk sistem perihal atau subjek. Nah, jadi sistem perihal atau subjek ini, cara penyimpanan dan penemuan kembali surat berpatokan pada perihal surat atau pokok isi surat. Nah, jadi di dalam sistem perihal atau subjek ini ada yang namanya daftar indeks. Nah, apa sih daftar indeks ini? Nah, jadi daftar indeks adalah daftar yang memuat semua kegiatan atau masalah hal-hal yang termasuk dilakukan di dalam kantor, di mana sistem subjek ini diberlakukan. Nah, untuk segala permasalahan yang ada diuraikan kembali. Jadi masalah-masalah yang dianggap pokok itu dibagi ke dalam pembagian utama, sedangkan uraian masalahnya itu dibagi ke dalam pembagian pembantu. Nah, jika uraian masalah tersebut masih bisa dibagi lagi, maka masalah tersebut dibagi menjadi masalah yang lebih kecil atau disebut dengan subbagian pembantu. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah sistem geografis atau wilayah. Nah, dari sistem geografis atau wilayah, jadi suatu sistem pengarsipan ini penyimpanan arsip berdasarkan pada pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat. Nah, surat yang telah disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok dari wilayah atau geografis tersebut surat itu berasal. Nah, untuk penyimpanan berdasarkan geografis atau wilayah ini, jika pada surat masuk itu ya wilayah pada surat masuk atau kota dari surat masuk tersebut, jika surat keluar yaitu kota atau wilayah dari surat keluar tersebut. Nah, untuk yang keempat ini adalah sistem tanggal atau sistem kronologikal, atau bisa disebut juga chronological filing system. Nah, jadi sistem tanggal ini yang akan saya bahas nantinya. Nah, jadi sistem tanggal adalah sistem penyimpanan surat berdasarkan tanggal surat diterima, itu surat masuk. Nah, jika untuk surat keluar maka dicantumkan dengan yang akan menjadi cantumannya itu adalah tanggal surat dikirim, yang menjadi patokan untuk sistem penyimpanan pengarsipan. Nah, jadi apa saja sih yang diperlukan untuk sistem tanggal ini atau biasa disebut dengan chronological filing system?
Jadi perlengkapan yang diperlukan itu adalah filing cabinet. Nah, di filing cabinet itu di depan lacinya dicantumkan dengan judul, tahun. Kemudian guide-nya itu sebanyak 12 buah, yang masing-masing dari guide ini menandakan dari bulan. Karena bulan itu berjumlah 12, jadi guide dibutuhkan 12 buah. Kemudian folder dan juga kartu kendali. Nah, pada pembagian sistem tanggal itu, untuk pembagian utama menggambarkan tahun dari judul laci ini. Kemudian pembagian pembantu itu menggambarkan bulan dari judul guide ini. Untuk pembagian kecil menggambarkan tanggal dari judul foldernya ini. Nah, untuk susunan guide dan folder dalam filing cabinet itu, kalau laci menggambarkan tahun, guide menggambarkan bulan, dan folder itu menggambarkan tanggal. Nah, oke teman-teman semua, mari kita simak dari tutorial saya berikut ini. Kita lanjut di bagian tutorialnya ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan pengelolaan arsip menggunakan sistem tanggal atau sistem kronologis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Untuk yang di sebelah kiri ini namanya map Snell Hector. Kemudian di sebelah kanan ini contoh dari surat masuk. Nah, di sebelah tengah ini adalah kartu guide yang terbuat dari HVS warna-warni. Nah, ada juga ballpoint untuk menulis dari kode suratnya ya. Nah, oke, kita langsung praktek saja. Untuk yang langkah pertama kita menyortir surat, memilah-milah dari surat masuk ini ya. Ini surat masuk bulan Februari, kemudian ini Maret, ini April. Nah, Februari di atas, kemudian Maret, nah kemudian bulan April di bawahnya. Oke, kita susun. Nah, kita beri pengkodean ya. Di sini bulan Februari, untuk surat masuknya tanggal 15 Februari. Nah, maka untuk kodenya biasanya selang dari 2 hari ya, sesuai dari surat itu diterima di instansi tersebut. Oke, kita ambil saja tanggalnya 2 hari setelah surat dibuat ya. Ini karena tanggal 15, jadi kita tulis kodenya tanggal 17 Februari 2021. 15 Februari 2021. Nah, kemudian ini 21 Maret. Untuk kodenya kita tulis 23 Maret 2021 ya. 23 Maret 2021. Kemudian kita lanjut, ini tanggal 18 April. Nah, kita tulis kode suratnya itu tanggal 20 April 2021 saja ya. 20 April 2021. Nah, setelah kita sortir dari suratnya, kita akan susun ya. Februari, Maret, April. Kita buka map Snell Hector-nya. Kita buka ini. Nah, bentar sama ini. Nah, sudah terbuka. Oke, kita masukkan dari surat yang ini tadi ada Februari, Maret, April. Nah, untuk yang bulan April di bagian bawah ya, kita masukkan dulu. Nah, di sini ada kartu guide. Nah, kartu guide ini ada beberapa dari jenisnya ya. Nah, jadi di sini
ada yang namanya guide primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk guide primer itu menunjukkan tahun dan guide sekunder itu menunjukkan bulan. Nah, untuk guide yang tersier itu menunjukkan dari tanggal. Nah, di sini hijau guide primer, untuk yang biru guide sekunder. Nah, untuk yang kuning ini adalah guide tersier. Oke, teman-teman, karena ini tanggalnya adalah 18 April 2021. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk guide tersiernya. Di sini warna kuning saya pakai untuk guide tersier. Nah, lanjut untuk guide sekundernya ini warna biru ya. Kita masukkan warna biru ini saya pakai untuk guide sekunder atau bulan. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk surat yang ini bulan Maret. Kita masukkan di sini bulan Maret. Nah, kita masukkan lagi untuk guide tersiernya atau tanggal warna kuning. Oke, kita taruh di atasnya. Kita masukkan lagi seperti tadi. Kita lanjut lagi untuk guide sekundernya itu warna biru. Kita letakkan di atasnya lagi ya. Nah, oke, kita sudah masukkan. Nah, kemudian lanjut lagi di surat masuk tanggal 15 Februari 2021. Oke, kita masukkan lagi ya seperti tadi. Nah, kita lanjut dengan ini guide tersiernya yang menunjukkan tanggal. Kita letakkan di atasnya seperti tadi. Oke, kemudian untuk guide sekundernya yang menunjukkan bulan kita letakkan lagi di atasnya. Nah, karena ini sudah yang paling akhir ya, kita letakkan lagi ini untuk tahunnya. Nah, kita letakkan di paling atas sendiri. Oke, kemudian kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, sudah ya kita. Kemudian, nah, jadi guide ini tidak boleh melebihi dari map Snail Hector ini. Jadi posisinya tidak boleh melebihi ya. Nah, kita tulis dulu pakai ballpoint. Karena ini guide primer, jadi menunjukkan tahun. Kita tulis tahun 2021. Nah, di sini belakangnya lagi ini ada guide sekunder yang menunjukkan bulan. Nah, karena di sini di belakangnya ini adalah surat masuk pada bulan Februari, maka kita tulis bulan Februari. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ini adalah guide tersier yang menunjukkan tanggal. Nah, di sini kita lihat di surat belakangnya. Ini tanggal 15 Februari, maka kita tulis tanggal 15. Oke, lanjut lagi di bagian belakang. Nah, di sini kita lihat lagi ya untuk bagian surat di bagian belakangnya ini 21 Maret 2021. Nah, bulannya berarti Maret. Kita tulis Maret. Nah, untuk tanggal tadi tanggal 21. Maka kita tulis di sini tanggal 21. Kita lanjut lagi di belakang surat yang terakhir ini ya. Nah, di sini kita lihat tanggalnya adalah 18 April 2021. Nah, berarti bulannya April. Kita tulis April. Kemudian lanjut lagi, di sini tanggalnya adalah 18. Jadi di sini kita tulis tanggal 18. Nah, seperti itu kira-kira dari praktek pengelolaan sistem kronologi atau sistem tanggal. Oke, teman-teman semua, terima kasih.